Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pada pagi hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini Pak Agus ingin menyampaikan materi tema 1 subtema 3, yaitu Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Tahukah kalian bahwa orang utan, komodo, burung cendrawasih adalah hewan-hewan yang dilindungi di Indonesia, sebab mereka terancam punah akibat kerusakan lingkungan mereka. Itu semua akibat ulah manusia. Hewan yang terancam punah dan dilindungi adalah seperti orang utan, komodo, harimau Sumatera, macan tutul Jawa, jalak Bali, badak Jawa, dan anoa. Ini semua atau itu semua adalah hewan-hewan yang terancam punah. Dan apabila tidak dilindungi, maka kita semua tidak akan bisa melihat hewan-hewan itu lagi. Kasihan kan? Usaha dalam melestarikan tumbuhan di Indonesia. Selain hewan yang harus kita jaga kelestariannya, tumbuhan pun harus kita jaga kelestariannya. Langkah-langkahnya atau usaha yang bisa dilakukan adalah 1. Pelestarian in situ. 2. Pelestarian ex situ. 3. Tebang pilih. Sedangkan keempat, reboisasi. Apa itu pelestarian in situ? Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada tempat atau habitat asli tumbuhan tersebut berada. Seperti bunga bangkai atau bunga rafflesia itu tetap dilestarikan pada tempat hewan tersebut tumbuh dan tidak dibawa kemana-mana. Sedangkan pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat atau habitat asli tumbuhan tersebut. Misalnya, tanaman dari negara lain, misalkan dari Afrika, ingin dilestarikan di Indonesia, maka dibawalah salah satu tumbuhan tersebut di taman atau di tempat pelestarian seperti di Kebun Raya Bogor. Nah, maka dinamakan pelestarian itu adalah pelestarian ex situ karena dilestarikan di luar atau di luar tempat habitat asli tumbuhan tersebut. Berikutnya adalah tebang pilih. Tebang pilih adalah penebangan pohon dengan memilih pohon usia tertentu. Misalkan ada pohon tua dan pohon muda, maka yang lebih dulu ditebang yaitu pohon yang berusia tua. Sedangkan pohon yang berusia muda ditunggu sampai pohon itu siap untuk ditebang. Berikutnya adalah reboisasi. Reboisasi adalah penanaman hutan kembali yang telah gundul atau rusak. Seperti tadi ya, ketika tebang pilih, ketika pohon itu sudah ditebang, maka dengan segera dengan mengganti pohon yang baru atau menanam pohon baru di bekas pohon yang ditebang. Berikutnya
perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, sila pertama, yaitu saling menghormati antar sesama umat beragama. Dua, bisa menjalankan perintah agama sesuai ajaran agama yang dianut. Tuh. Perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila berikutnya adalah sila yang kedua, yaitu mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia. Dan juga mengembangkan sikap tenggang rasa. Apa itu sikap tenggang rasa, anak-anak? Tenggang rasa adalah sikap menghargai perasaan orang lain. Jadi sama halnya dengan sikap toleransi. Ya. Berikutnya, perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila yang ketiga, yaitu sila ketiga. Perilaku yang sesuai adalah bangga dan cinta tanah air. Berikutnya, mengembangkan sikap persatuan dan kesatuan. Perilaku berikutnya yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah sila keempat. Perilakunya misalkan musyawarah dalam menyelesaikan masalah, menghargai hasil musyawarah. Perilaku yang terakhir yang sesuai dengan nilai Pancasila yaitu perilaku sila kelima. Contohnya yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menghargai hasil karya orang lain. Ya, sekarang Pancasila ya sebagai ideologi. Artinya Pancasila sebagai pedoman bagi bangsa Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila ini mengatur hubungannya yaitu manusia sesama manusia, manusia sesama lingkungan, dan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Paham ya anak-anak? Berikutnya, bagaimana merawat hewan peliharaan? Nah, termasuk pengamalan sila keberapakah merawat hewan peliharaan? Termasuk dalam pengamalan sila pertama Pancasila. Merawat hewan peliharaan itu bisa dilakukan dengan memberi makan, menyiapkan kandang, dan menjaga kebersihan kandang. ASEAN. Ada yang sudah pernah mendengar kata ASEAN? Ya. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yang artinya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN ini dideklarasikan di kota Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967. ASEAN ini didirikan oleh beberapa tokoh. Di antaranya ada Adam Malik dari Indonesia, ada Narcisco R. Ramos dari Filipina, ada Tun Abdul Razak dari Malaysia, ada S. Raja Ratnam dari Singapura, dan Thanat Konman dari Thailand. Anggota ASEAN, Association of South Asian Nations, ada 11. Di antaranya Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan terakhir Timor Leste.
Dan yang Pak Agus centang ini artinya kalian bisa lebih mempelajari mendalam di buku kalian. Poster. Ada yang sudah tahu poster? Nah, poster adalah satu media sosialisasi dan publikasi yang digunakan untuk memberitahu informasi kepada khalayak umum. Dalam poster biasanya terdiri dari kata dan gambar. Nah, bagaimana kita mau menyusun sebuah poster? Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat poster adalah: 1. Tentukan isi poster. 2. Pilih kata singkat, padat, dan komunikatif. 3. Tulis dengan huruf dengan ukuran yang besar agar mudah terbaca. 4. Dibuat menarik dan menimbulkan motivasi. Yang kelima, menggunakan kombinasi warna dan bentuk huruf yang baik. Yang keenam, gunakan gambar yang menarik. Nah, sekarang komik. Ada yang sudah pernah membaca komik? Komik adalah cerita bergambar yang isinya berupa gambar-gambar yang saling berhubungan dan memiliki balon kata-kata atau dialog. Nah, seperti gambar di samping. Nah, ada balon-balon putih yang berisi kata-kata, itulah yang dinamakan balon kata-kata. Sehingga jika kita membaca balon kata-kata tersebut, kita seakan-akan melakukan dialog gambar tersebut. Ciri-ciri komik. Ciri-ciri komik yang pertama adalah bersifat proporsional. Yang kedua, memiliki sifat humor dan ringan. Yang ketiga, bahasanya bahasa percakapan. Yang keempat, penyederhanaan perilaku. Maksudnya, tokoh-tokohnya perilakunya mudah ditebak. Yang terakhir, bersifat kepahlawanan. Seni patung. Patung merupakan seni 3 dimensi, yang artinya memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Maksudnya, patung atau seni 3 dimensi itu bisa dilihat dari depan, dari belakang, dari samping, maupun dari atas. Teknik membuat patung dari tanah liat di antaranya adalah ada teknik pijat atau teknik pitching, ada teknik pilin atau teknik coiling, ada teknik slab, ada teknik cetak, dan juga teknik putar. Demikian materi yang bisa Pak Agus sampaikan. Apabila kalian ada yang belum paham, bisa tanyakan ke Pak Agus. Sekian materi dari Pak Agus. Dan jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.